Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke materi. Baiklah, an-nahwu was-sarfu, nahwu dan sarf. Ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Al-jumlatu al-mufidatu, jumlah mufidah. Nah, ini merupakan hal yang perlu kita ketahui pertama kali ketika belajar ilmu nahwu, yaitu apa itu jumlah mufidah. Al-jumlah al-mufidah adalah kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. Jadi singkatnya, al-jumlah al-mufidah adalah kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. Baiklah, ada syarat terbentuknya jumlah mufidah. Yang pertama, dia harus terdiri dari dua kata atau lebih. Jadi tidak boleh hanya terdiri dari satu kata. Jika hanya terdiri dari satu kata, maka belum disebut jumlah mufidah. Jangankan disebut jumlah mufidah, disebut jumlah atau kalimat saja tidak, jika dia hanya terdiri dari satu kata. Maka minimal terdiri dari dua kata. Kemudian, dia harus memberikan faidah yang sempurna, yaitu berupa makna atau pemahaman yang jelas, sehingga membuat pendengarnya itu terdiam puas dan tidak bertanya-tanya atau menunggu keterangan selanjutnya. Nah, di sini saya kasih contoh. In ijtahadta. In, jika, ijtahadta, kamu telah bersungguh-sungguh. In ijtahadta. In ijtahadta ini terdiri dari dua kata. Bahkan tiga ya. In, ijtahad, dan ta ini ya. Maka dia sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu terdiri dari dua kata atau lebih. Kemudian kita lihat ke syarat yang kedua, memberikan faidah yang sempurna. Kita lihat apakah in ijtahadta ini memberikan faedah yang sempurna? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Kita coba perhatikan artinya. Jika ada seseorang berkata kepada kita in ijtahadta, jika kamu bekerja keras, maka di dalam hati kita tidak puas dan masih bertanya-tanya apa keterangan selanjutnya. In ijtahadta, jika kamu bekerja keras. Terus apa? Jika kamu bekerja keras, kamu sukses, atau jika kamu bekerja keras, kamu dapat nilai besar, atau apa? Nah, ini belum jelas. Jadi, maknanya ini belum sempurna, sehingga orang yang mendengar ini masih bertanya-tanya, apa keterangan selanjutnya? In ijtahadta, jika kamu bekerja keras. Terus apa? Nah, maka ini tidak termasuk jumlah mufidah. Maka kita harus tambahkan keterangannya supaya menjadi jelas atau supaya berfaedah. In ijtahadta tanjah. Jika kamu bekerja keras, in ijtahadta tanjah, kamu berhasil. Nah, ini baru mufid atau berfaedah, memberikan makna atau pemahaman yang sempurna, yang jelas, sehingga kita yang mendengarkan itu menjadi puas dan tidak bertanya-tanya lagi keterangan selanjutnya. In ijtahadta tanjah. Jika kamu bekerja keras, kamu berhasil. Ini adalah jumlah mufidah. Ini harus diperhatikan. Jadi syaratnya yang pertama dia harus terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua memberikan faedah yang sempurna, yaitu berupa makna atau pemahaman yang jelas sehingga membuat pendengar terdiam puas dan tidak bertanya-tanya atau menunggu keterangan selanjutnya. Baiklah. Al-jumlah mufidah ini bisa juga disebut kalam. Jadi bisa kita sebut kalam atau jumlah mufidah. Baiklah, ini ada beberapa istilah yang harus kita perhatikan dan hafalkan ya. Pertama, kalimah. Kalimah di dalam bahasa Arab artinya kata. Kemudian jumlah. Jumlah artinya kalimat. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalimah ini kata, jumlah adalah kalimat. Kalam adalah jumlah mufidah. Jadi kalimat yang sempurna. Baiklah, selanjutnya ada beberapa tambahan. Jadi ada beberapa kalimat jumlah mufidah yang seakan-akan hanya terdiri dari satu kata saja. Jadi tadi kan kita sudah bahas bahwasanya syarat dari jumlah mufidah itu terdiri dari dua kata atau lebih. Tapi ada jumlah mufidah yang terlihat seperti satu kata saja. Contohnya, kum artinya berdirilah. Kemudian iqra, bacalah. Kemudian ta'alam, belajarlah. Nah, kum, iqra, ta'alam ini jumlah mufidah. Dan ketika ada seseorang berkata kepada kita kum atau iqra atau ta'alam, kita benar-benar memahaminya. Jadi kita menangkap makna yang sempurna.
Tapi ini hanya terdiri dari satu kata saja. Apakah benar ini disebut jumlah mufidah? Maka jawabannya, kum, ikro, dan ta'alam itu masuk ke dalam kategori jumlah mufidah. Sekarang mengapa kalimat-kalimat di atas masih masuk ke dalam kategori jumlah mufidah? Nah, sebenarnya kalimat-kalimat di atas itu terdiri dari dua kata. Hanya saja ada kata yang dilafatkan dan ada kata yang tidak dilafatkan. Jadi sebenarnya bukan cuma kum, bukan cuma ikro, bukan cuma ta'alam, tapi terdiri dari dua kata. Hanya saja ada yang dilafatkan dan ada yang tidak dilafatkan atau diucapkan. Nah, kata yang dilafatkan atau diucapkan yaitu di dalam contoh ini ya, kum, ikro, dan ta'alam. Kum, ikro, dan ta'alam adalah kata yang dilafatkan atau diucapkan. Dan ada kata yang tidak dilafatkan atau tidak diucapkan, yaitu anta atau kamu. Jadi kalimat aslinya itu kum anta, berdirilah kamu. Ikro anta, bacalah kamu. Ta'alam anta, belajarlah kamu. Nah, hanya saja kata anta ini disembunyikan atau tidak dilafatkan, tidak diucapkan. Maka seakan-akan hanya terdiri dari satu kata saja. Padahal dua kata. Cuma kata yang anta ini disembunyikan karena memang tidak dilafatkan pun kita sudah memahami maksud dari kalimat tersebut. Jadi inilah pelajaran kita yang pertama, itu tentang jumlah mufidah. Selanjutnya, ad-darsu ats-tsani, pelajaran kedua, ajzaul jumlah.